Kuliah Umum Andi Academy, di mana hari ini kita akan membahas sebuah topik teknologi informasi yang sangat relevan dengan kondisi kita saat ini. Dengan bangga hari ini kami persembahkan kepada Anda sebuah diskusi yang mendalam tentang Kubernetes, salah satu teknologi terkemuka dalam manajemen orkestrasi kontainer saat ini. Telah hadir bersama kita saat ini 3 narasumber hebat yang namanya tentunya sudah malang melintang di dunia teknologi informasi tanah air hingga saat ini. Yang pertama tentunya kita perkenalkan Bapak Aris Cahyadi Krisdianto PhD. Beliau adalah Senior Research Fellow dan Asisten Direktur Program Nasional Cyber Security R&D Laboratory Singapura. Selamat pagi Pak Aris. Halo, apa kabar? Ya, masih. Baik, nah, ya baik ya. Terima kasih. Ya, apa kabar Pak Aris? Baik. Saya di sini baik ya. Terima kasih telah disempatkan datang dan bersama kita mengisi kuliah umum dalam acara kita hari ini. Baik, yang kedua adalah seorang Cloud Native Computing Foundation Ambassador dan juga Google Developer Expert. Beliau adalah Bapak Giri Kuncoro. Selamat pagi Pak Giri, apa kabar? Pagi Bu Dwinita, kabar baik. Gimana kabarnya? Baik juga Bapak. Tentunya kita semua sudah menantikan Pak materi hari ini. Banyak sekali pendaftar yang sudah menantikan untuk belajar bersama dalam kuliah umum kita hari ini. Dan yang terakhir, mungkin saya tidak perlu perkenalkan panjang kali lebar. Beliau adalah begawan teknologi tanah air kita, Bapak Ono Widodo Purbo, atau yang biasa kita sapa Bapak Ono Purbo. Selamat pagi Pak Ono. Pagi Bu Dwinita, semoga di sana baik, di sini nggak ada gudeg. Baik Pak Ono, di sini masih banyak gudeg, tapi saya nggak boleh sebut merek favoritnya Pak Ono. Nggak usah disebut, dikirim aja, dikirim. Oh, dikirim. Oke, siap Bapak. Loh, kan Pak Ono katanya yang mau ke Jogja. Oh iya bener, lupa. Iya. Mungkin nanti kapan-kapan Pak Ono, Pak Giri, Pak Aris. Wah iya, Pak. dengan senang hati. Kita bikin acara yang langsung touring Pak. Wah iya siap. Wah dengan senang hati. Oke. Mudik saya kalau itu, mudik saya. Wah orang Jogja tuh ini. La ilaha illallah. Orang Jogja terdampar di Singapura, nah ini contohnya. Nah itu. Oke, baik, terima kasih Bapak-bapak narasumber kita hari ini dan telah hadir juga di sini baik dari kanal TV Andi juga dari kanal YouTube kita. Saya sapa seluruh peserta kuliah umum daring kita hari ini. Selamat datang kami ucapkan. Semoga hari ini kita sama-sama bisa belajar dan memperoleh banyak ilmu serta manfaat dari bapak-bapak narasumber kita hari ini. Adapun kuliah umum kita hari ini akan terbagi dalam 4 sesi atau 4 tahap, di mana sesi pertama akan disampaikan oleh Pak Aris yang akan memberikan materi pengenalan tentang apa itu Kubernetes dan untuk kita. Kemudian sesi kedua oleh Pak Giri yang akan mengajak kita lebih lanjut mendalami melalui demo dan pengaplikasiannya. Sedangkan sesi ketiga adalah sesi pembahasan bersama dengan Pak Ono. Dan yang terakhir, yang juga tidak kalah dinantikan adalah tanya jawab yang akan ditutup dengan pengundian door prize bagi seluruh peserta yang hadir, baik melalui kanal YouTube TV Andi maupun melalui kanal Zoom kita hari ini. Nah, sebelum kita memulai acara, kami juga menyampaikan bagi peserta yang nantinya ingin bertanya, baik di kanal Zoom maupun di kanal TV Andi, kami persilahkan untuk menuliskan di kolom chat. Kita akan membahasnya bersama 3 narasumber hebat kita hari ini dalam sesi tanya jawab. Baik, kurang lebih demikian pembuka dari kami. Tanpa berpanjang kata, kita akan memulai kuliah umum kita hari ini dengan materi pertama dari Pak Aris yang akan memberikan pengenalan tentang apa itu Kubernetes untuk kita semua. Silahkan Pak Aris, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman yang sudah bergabung di sini. Selamat pagi, semoga sehat semua.
Sebelumnya saya coba share screen dulu. Apakah screen-nya sudah terlihat? Oke. Oke, pertama-tama terima kasih ke Bu Dirita dan Andi TV atau Andi Academy yang telah mengundang saya kembali. Kalau di kesempatan sebelumnya saya hanya dengan Pak Ono, tapi hari ini spesial saya bisa mengundang satu narasumber lagi, yaitu Pak Giri Kunchoro, karena beliau untuk masalah Kubernetes mungkin beliau paling expert di situ. Gitu. Jadi untuk memulai kuliah kali ini saya hanya sekedar memperkenalkan apa itu Kubernetes dan bagaimana sih cara belajarnya, karena saya sendiri mungkin orang baru dalam mempelajari Kubernetes, mungkin nggak seperti Mas Giri Kunchoro yang sudah sangat lama mempelajarinya. Jadi saya ingin memperkenalkan lebih ke arah apa ya, pengalaman saya bagaimana belajar Kubernetes itu sampai kemudian berani bersama-sama dengan Mas Giri dan Pak Ono untuk bikin sebuah tulisan mengenai Kubernetes yang ditujukan untuk para pemula yang ingin belajar tentang Kubernetes itu sendiri. Oke, saya langsung mulai saja. Pertanyaannya adalah apa itu Kubernetes? Oke, karena kebetulan saya termasuk orang lama gitu ya. Kemudian juga termasuk yang lama ngambil kuliah juga. Jadi senangnya baca buku. Saya rubah. Senang baca buku tapi nggak senang beli buku. Jadi kadang-kadang suka pinjam atau suka cari yang gratisan gitu ya. Tapi nggak juga. Iya, saya ambil kelas Kubernetes. Ternyata pagi ini mulai, saya kira besok. Jadi ya udah saya paralel. Iya, direkam di joki. Oke. Ada yang ngerti Kubernetes nggak? Ini ada yang bisa nge-mute. Ya, oke. Saya lanjutkan. Jadi kalau kita lihat buku tentang Kubernetes sendiri sebenarnya sudah sangat banyak. Mungkin ada puluhan ya kali ya. Ini hanya sebagian kecil contoh buku-buku Kubernetes yang sudah ada di pasar gitu ya. Dan setahu saya semuanya masih berbahasa Inggris. Tapi tidak masalah. Tapi untuk beberapa orang atau untuk beberapa teman-teman yang sudah malang melintang di high tech ya, mempelajari tentang high tech itu sendiri, mungkin akan sangat mudah untuk membaca buku-buku seperti ini atau memahami apa itu Kubernetes dari buku-buku ini. Oke, kemudian untuk belajar secara cepat gitu ya, mungkin ada yang berpikiran oke, mungkin kita bisa belajar lewat tutorial atau mungkin blog dari beberapa orang gitu ya. Tidak salah, semua bagus karena rata-rata yang memberikan materi ini mereka sudah mempunyai pengalaman dalam melakukan instalasi atau mungkin deployment Kubernetes sendiri. Cuma kadang-kadang mungkin karena skopnya terlalu besar atau mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita cari, kadang-kadang kita terlalu susah untuk memahami apa itu sebenarnya Kubernetes dan mengapa itu sangat penting. Oke, sekarang kita coba lihat satu buku ya. Ini mungkin langsung dari buku sumber yang paling utama mungkin. Karena ini ditulis oleh istilahnya dengkotnya Kubernetes ya. Jadi atau boleh dibilang mungkin yang bikin Kubernetes gitu. Jadi di situ ada 3 orang, Kelsey Hightower, Brendan Burns dan Joe Beda ya. Ini bukunya versi pertama. Oke, itu
hanya sekitar tahun 2017 dan hanya sekitar 180 halaman. Tapi buku ini sudah dipublish berulang kali, dan yang terakhir itu kalau nggak salah sampai 300 atau hampir 400 halaman sendiri. Jadi untuk memahami Kubernetes dari awal mungkin tidak mudah untuk membaca buku yang versi sekarang. Makanya itu untuk pengalaman dari pengalaman saya sendiri mungkin bisa diawali dengan buku yang singkat ini. Nah, kalau lihat dari beberapa chapter yang ada di buku itu, yang pertama biasanya atau seharusnya menjelaskan tentang sebenarnya kenapa sih kita masih butuh Kubernetes gitu ya, dengan segala teknologi yang sudah ada sekarang, misalnya virtual machines atau Docker container dan segala macam. Kenapa kita masih butuh Kubernetes ini? Apakah tidak teknologi-teknologi itu tidak cukup untuk melakukan deployment aplikasi atau layanan yang kita mau gitu. Jadi kenapa sih Kubernetes masih diperlukan? Isinya cukup banyak buku ini, tapi saya ambil beberapa konten inti gitu ya. Yang pertama yang saya sebutkan tadi, yaitu harus dijelaskan kenapa ada Kubernetes dan apa bedanya Kubernetes dengan yang lainnya, atau fitur yang unik dari Kubernetes itu apa. Nah, kemudian ini sebagai contoh harus dijelaskan mengenai beberapa terminologi yang mungkin tidak begitu bisa dipahami gitu ya, nggak mudah dipahamin, tetapi ini sangat penting dalam kita belajar Kubernetes. Seperti service. Jadi service itu kalau di Kubernetes mungkin salah satu kata kunci yang paling penting ya, karena tujuan akhir dari Kubernetes adalah mendeploy service yang ya nanti fiturnya ada yang handal, ada yang bisa mudah di scale dan segala macam. Itu akhir-akhirnya adalah membuat sebuah aplikasi atau source code menjadi service. Oke. Nah, kemudian buku ini diakhiri dengan contoh bagaimana, atau mungkin hands-on gitu ya, bagaimana melakukan deployment satu aplikasi sampai dia bisa dianggap atau diasumsikan sebagai sebuah service yang berjalan. Jadi menurut saya ini yang perlu dipahami nantinya kalau misalnya kita belajar Kubernetes. Berarti apa itu alasan kenapa ada Kubernetes, kemudian kata kunci apa yang perlu dipahami di Kubernetes sendiri, karena sangat banyak. Nanti mungkin Mas Giri bisa atau akan membahas beberapa kata kunci yang kata kunci minimal yang bisa kita gunakan untuk mendeploy suatu aplikasi menjadi service. Oke, kemudian untuk selanjutnya mungkin ada yang kurang suka baca buku. Oke, pengennya yang bisa di search atau yang mungkin bisa di langsung ke poin tertentu, karena mungkin perlu dokumentasi atau perlu tulisan seperti kamus gitu ya. Nah, ini Kubernetes punya dokumentasinya, dan alhamdulillah ini berkat timnya Mas Giri gitu ya, sudah ada dokumentasi berbahasa Indonesia. Jadi mulai dari konsep dasar Kubernetes, kemudian pertama kali mencoba Kubernetes, hingga kalau misalnya kita ingin menulis tentang Kubernetes yang seperti yang ditulis di sini, bisa melalui website. Jadi
Tapi masalahnya adalah mungkin karena ini adalah sifatnya project dokumentasi yang sesuai dengan project awalnya gitu, yang berbahasa Inggris, jadi memang kontennya terlalu besar gitu. Jadi kalau dulu saya ingat itu Pak Ono ada project How to Linux Pak ya, How to Linux ID gitu. Nah itu kan intinya sama, jadi menerjemahkan How to Linux yang tadinya berbahasa Inggris menjadi berbahasa Indonesia. Nah ini intinya hampir sama. Jadi ada project mencoba mentranslasikan dari dokumentasi berbahasa Inggris menjadi dokumentasi berbahasa Indonesia. Dan kebetulan saya juga karena waktu itu sedang belajar, kemudian langsung saja saya lihat-lihat website ini, kemudian join untuk berkontribusi melakukan transaksi dokumentasi, karena belajar yang paling efektif menurut saya itu kita baca terus kita tulis gitu ya. Jadi kita harus ada suatu effort yang bikin kita bisa memahami betul-betul apa yang akan kita pelajari gitu. Tapi sekali lagi untuk yang pemula mungkin masih merasa terlalu berat, karena kalau lihat dari jumlah halamannya pun ratusan, kemudian kalau lihat dari panjang halamannya pun bisa kalau dijadiin buku gitu ya, nanti bisa ratusan halaman mungkin ya, seperti itu. Oke, jadi ini banyak beberapa konsep atau konsep-konsep Kubernetes yang kita bisa pelajari dari buku atau dari dokumentasinya Kubernetes itu sendiri, dan mungkin nanti ada beberapa tambahan dari Mas Giri dari source mana aja yang bisa digunakan untuk sebagai acuan belajar Kubernetes. Oke, sekarang setelah kita mencoba belajar dari buku, kemudian mencoba membaca atau misalnya ngulik dari dokumentasi yang berbahasa Indonesia sekalipun, tapi akhirnya kita berpikiran bahwa kita tetap masih harus mempunyai panduan untuk para pemula gitu ya. Ya artinya bagaimana panduannya itu tidak jauh dengan aslinya gitu ya, tapi dengan contoh-contoh atau dengan tutorial yang lebih mudah dipahami seperti itu. Nah ini kalau kita kembali ke konsep awal Kubernetes tadi, kalau yang saya pahami adalah bagaimana si Kubernetes ini menjelaskan atau kita bisa menggunakan Kubernetes ini untuk mengubah suatu aplikasi yang kita punya, atau itu source code atau itu mungkin image atau semacamnya, kemudian kita deploy sebagai service, gitu ya. Nanti yang seperti yang dijelaskan tadi, bahwa nanti service-nya sangat reliable, bisa di scale, kemudian ada berbagai macam versi dan segala macam, itu adalah satu fitur-fitur yang nantinya akan dimiliki oleh Kubernetes itu sendiri. Tapi sebagai kata atau gambaran cepatnya gitu ya, ya intinya kita punya aplikasi dengan harapan dengan magic dari Kubernetes gitu ya, bisa menjadikan layanan yang handal dan seterusnya, seperti itu. Nah kemudian untuk bisa memahami, kita coba bagaimana kita kalau bikin suatu aplikasi gitu ya, untuk melakukan demo Kubernetes sendiri, kemudian menjadikan dengan menggunakan aplikasi yang sama atau source code yang
sama gitu ya. Kita mencoba bikin dua service, yaitu API dan web. Jadi karena kalau trennya sekarang kan semua aplikasi itu harus menyediakan web dan API. Jadi kita untuk teman-teman yang belajar Kubernetes dari awal gitu ya, paling enggak bisa melakukan seperti ini. Jadi bikin satu aplikasi, kemudian aplikasi itu dirubah menjadi service yang berbasis API atau berbasis web, seperti itu. Nah, kemudian untuk lebih mengenal gitu ya, kita coba develop satu aplikasi contoh gitu ya untuk demo. Kemudian nantinya kita akan coba transformasikan menjadi sebuah service menggunakan Kubernetes. Nah, nanti detailnya nanti Mas Giri yang akan jelaskan, tetapi targetnya adalah target untuk pemula yang ingin belajar Kubernetes adalah kita punya source code, kemudian kita install Kubernetes, kemudian mendefinisikan beberapa konfigurasi, dan akhirnya kita akan bisa mengakses service kita, seperti itu. Nah, nanti ini salah satu tampilan gitu ya. Sebenarnya karena kan mengubah dari source code ini menjadi service ini kan sebenarnya ada something di tengah-tengahnya gitu, ada sesuatu di tengah-tengahnya yang semua akan di handle atau akan diatur sama Kubernetes itu sendiri. Jadi ternyata Kubernetes itu harus mendefinisikan beberapa terminologi atau beberapa komponen yang diperlukan untuk mengambil source code itu menjadi sebuah service gitu ya. Nanti di sini ada cluster IP, ada deployment, node, atau mungkin yang lainnya nanti. Itu yang akan dijelaskan lebih detail oleh Mas Giri Kunchoro. Nah, kemudian seperti yang kita bilang tadi, bahwa meskipun kita sudah tahu bahwa tujuannya adalah untuk membuat aplikasi menjadi sebuah service, tetapi tetap kita harus memahami komponen atau terminologi apa saja sih yang harus kita ketahui gitu ya pada waktu kita ingin mendeploy aplikasi untuk menjadi sebuah service itu. Nah, nanti ada lumayan banyak, tetapi tidak sebanyak kalau kita baca dari buku atau dokumentasi gitu ya. Jadi yang penting nanti kita harus tahu apa bedanya kontainer dibandingkan dengan pod di Kubernetes. Kemudian nanti ada cluster IP dengan ingress misalnya. Kemudian ada untuk storage itu ya, ada volume claim dan storage class. Itu apa bedanya dan bagaimana nanti si container bisa mengambil dari storage itu. Kemudian nanti ada itu replica set kalau kita bandingkan dengan deployment. Dan mungkin nanti ada beberapa tambahan yang bisa dijelaskan oleh Mas Giri. Jadi meskipun tujuan akhir dari tutorial atau tulisan ini adalah supaya kita bisa bikin suatu aplikasi sederhana menjadi suatu service berbasis API dan web, tetapi untuk melakukan itu kita harus paling tidak tahu beberapa konsep penting yang nanti akan dibahas gitu ya. Nah, nanti mungkin sekarang bisa dilanjutkan oleh Mas Giri, akan bicara tentang basic Kubernetes, dan nantinya mungkin akan sedikit mendemokan tentang aplikasi yang sudah kita siapkan untuk kuliah hari ini. Mungkin itu saja. Bisa langsung dilanjut, Mas Giri.
Baik, oke, terima kasih banyak Pak Aris atas materi perkenalannya seputar Kubernetes. Semoga ini bisa menjadi pengantar kita juga untuk lebih memahami, dan selanjutnya kita akan masuk ke demo dan pengaplikasiannya yang akan disampaikan oleh Pak Giri. Silahkan Pak Giri, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Dwinita. Screen saya bisa terlihat? Ya, bisa Bapak. Oke. Tadi Mas Aris sudah sedikit memperkenalkan soal buku kita ya, buku yang kita tulis bersama-sama, judulnya Kubernetes untuk Pemula. Buku itu berusaha merangkum konsep-konsep dasar Kubernetes dan dilanjutkan dengan prakteknya gimana kita mendeploy service ke Kubernetes cluster. Di sesi kuliah saya kali ini saya ingin membahas sedikit overview tentang konsep-konsep yang cukup penting di Kubernetes, konsep dasarnya gimana, dan background-nya kenapa sih ada Kubernetes ini. Sedikit perkenalan, saya sendiri seorang engineer di GoTo Financial. GoTo Financial mungkin teman-teman nggak kenalnya Gojek dan GoPay. Sekarang under GoTo Financial ada lebih dari GoPay, ada GoPay, Moka, Spot, Pay Later, dan lain sebagainya. Nah, workload service di GoTo Financial ini sudah 100% Kubernetes. Jadi kita mulai Kubernetes migration itu 2018 sampai sekarang 100% services ada di Kubernetes. Jadi banyak sekali pelajaran yang saya dan tim dapatkan sebenarnya di GoTo ini yang ingin kami bagikan sebenarnya. Jadi supaya lebih bermanfaat ya, nggak cuma anak-anak GoTo aja yang dapat pelajarannya. Kami ingin pelajaran Kubernetes ini bisa didapatkan juga oleh komunitas, terutama anak-anak IT di Indonesia. Saya sendiri pertama kali nyemplung di Kubernetes dari 2017, waktu saya masih kerja di VMware. Waktu itu ada project, kita bikin VMware Kubernetes Engine dan Pivotal Container Service. Itu awal mula sebenarnya traction Kubernetes di cloud industry ya. Jadi kalau kita lihat sekarang Kubernetes sudah jadi standar di cloud providers. Di Google ada Google Kubernetes Engine, di AWS ada Elastic Kubernetes Service, di provider Azure juga, Microsoft Azure ada Azure Kubernetes Service, dan lain sebagainya. Itu semua major cloud providers sudah memiliki distribusi Kubernetes. Jadi pergerakan Kubernetes ini, kalau menurut saya pribadi, mengulang pergerakan Linux tahun 90-an ya. Kalau di Indonesia teman-teman kenal Pak Ono punggawanya gitu, punggawa Linux yang menyebarkan Linux dari Sabang sampai Merauke. Kita lihat sekarang sudah lumrah Linux dipakai. Sebenarnya Linux itu mirip dengan, Kubernetes itu mirip dengan Linux. Jadi Kubernetes itu open source, banyak company-company atau komunitas yang nge-package ini menjadi distribusi Kubernetes sendiri. Sama seperti Linux ya, Linux ada Ubuntu, Debian, dan lain-lain. Kubernetes pun sama. Ada Kubernetes Google, Kubernetes AWS, Kubernetes yang dimiliki komunitas, dan lain sebagainya. Oke, mungkin teman-teman di sini saya rasa banyak yang masih baru, belum pernah ngoprek atau baru dengar istilah Kubernetes hari ini mungkin dari kita. Sedikit background, Kubernetes itu sebenarnya adalah open source project yang dimulai oleh teman-teman di Google. Jadi Google tahun 2014 akhir itu open source internal orchestration system mereka. Jadi Google maintain internal workload management mereka, namanya Borg. Itu udah dari tahun 2000-an. Jadi dipakai untuk ngejalanin workload Google Search, Gmail, Google Maps, dan lain sebagainya. Itu di-manage oleh internal workload management mereka. Nah, akhirnya mereka meng-open source-kan itu dengan nama Kubernetes. Jadi awal mulanya seperti itu. Kubernetes itu di-open source-kan akhir 2014. Akhirnya tidak hanya Google yang memiliki Kubernetes. Jadi sama seperti Linux ya, pergerakan open source movement Linux Torvalds, maintainernya nambah, akhirnya project ini menjadi milik komunitas. Jadi dari US sampai Indonesia kita memaintain open source project yang sama, Kubernetes. Untuk komunitas Indonesia sendiri, kami banyak memaintain dokumentasi Kubernetes dengan bahasa Indonesia yang tadi Pak Aris sudah jelaskan.
Itu ada lebih dari 100 kontributor anak-anak Indonesia yang membantu menerjemahkan dan memaintain dokumentasinya. Nah, Kubernetes awal mula gimana? Saya pengen cerita sedikit soal truk ini namanya apa? Truk gandeng ya. Kalau truk gandeng itu, ini analogi yang sangat cocok menurut saya untuk Kubernetes. Jadi di truk gandeng ini kan ada dua bagian ya. Truk gandeng itu ada bagian mobil supirnya dan ada truknya yang digeret-geret orang. Nah, apa yang terjadi kalau supirnya itu misalnya ngantuk di jalan tol atau misalkan meleng sedikit, truk gandengnya nabrak gitu, misalkan kecelakaan. Nah, kalau truk gandeng kecelakaan, karena ini satu bagian yang sama gitu, walaupun dua bagian terpisah, tapi ini satu bagian yang sama, ada coupling ya, itu istilahnya kalau di dunia software coupling, itu dua-duanya akan rusak gitu. Jadi mungkin barang yang tadinya harus diantarkan gitu, mungkin isinya buku dari penerbit Andi mau dikirim, jadinya nggak bisa dikirim. Nah, beda dengan misalkan kalau dua bagian ini kita pisah. Jadi dari yang tadinya satu supir jadi dua supir, gitu ya. Satu supir nyetir bagian truk yang ini, satu lagi nyetir bagian yang ini. Jadi itu bisa saling independen, tidak ketergantungan. Kalau satu rusak, gitu ya, mobil yang satu rusak, mobil yang satu masih bisa jalan, masih bisa mengantar buku-buku penerbit Andi ke para distributor atau ke Gramedia gitu ya. Jadi misi terselamatkan. Nah, sebenarnya analogi ini yang menjadi dasar Kubernetes. Jadi Kubernetes itu mostly about decoupling system. Jadi di dunia software, decoupling itu bisa membuat company-company tech berinovasi dengan lebih cepat dan reliability service menjadi lebih tinggi. Oke, di dunia gimana sih korelasinya dengan dunia software atau dunia IT? Jadi ini ada 4 layer yang saya rangkum. Operation, kalau kita ngomongin perusahaan teknologi itu gimana sih Gojek misalkan, gimana caranya kita sebagai engineer Gojek itu memastikan layanan Gojek bisa tersedia 24 jam sehari atau 7 hari seminggu. Jadi selalu online. Nah, itu ekspektasi dari user. Tapi sebenarnya di dalam engineering tim sendiri itu ada banyak sekali expertise atau bagian yang masing-masing tanggung jawabnya beda-beda. Nah, contohnya application ops, ini dia harus memastikan aplikasi ini bisa terus andal gitu ya, terus andal, nggak ada gangguan. Ini biasanya tanggung jawabnya ada di tangan para developer atau application owner, application ops. Tetapi karena separation of concern, karena decoupling itu tadi, dia nggak perlu tahu nih aplikasi dia di-deploy di Linux machine yang mana. Ini hardware-nya bermasalah atau enggak sih? Atau di-deploy dengan cara apa, misalkan lewat Kubernetes atau masih virtual machine dan lain sebagainya, dia nggak perlu tahu. Tanggung jawab dia hanya cukup di expertise dia aja, yaitu aplikasi. Nah, layer di bawahnya lagi, ini yang kita sebut cluster operation. Jadi ini para sysadmin. Jadi sysadmin 2.0 itu biasanya di era IT industri modern sekarang itu tanggung jawabnya di level cluster, level Kubernetes cluster atau level cloud platform layer. Tanggung jawab para sysadmin memastikan cluster-cluster seperti Kubernetes atau pool of Linux machine itu bisa selalu tersedia digunakan oleh para application owner. Nah, tapi satu hal yang menariknya lagi, di masa modern sekarang ini, cluster ops atau para sysadmin itu nggak perlu 100% tanggung jawab ke operating systemnya dan hardware-nya, karena itu ada orang atau tim yang bertanggung jawab terhadap itu. Misalkan OS operation atau ini adalah sysadmin atau orang yang memaintain, mendistribusikan kernel operating system. Misalkan di company mau pakai Ubuntu semua atau mau pakai Debian semua, mau pakai CentOS semua, itu tanggung jawabnya si kernel operations. Nah, yang menariknya lagi, kernel operation ini nggak perlu mikirin hardware kalau misalkan di dunia sekarang, karena ada cloud provider.
Nah, biasanya ranah cloud provider atau public cloud ini di 2 layer yang bawah ini. Jadi biasanya company-company teknologi sekarang itu cukup mikirin 2 yang atas, karena yang di bawah ini sudah di outsource, diserahkan tanggung jawab responsibility-nya ke orang-orang cloud provider seperti Google Cloud, AWS, Azure dan lain sebagainya. Nah, jadi powernya Kubernetes itu di coupling atau memisahkan 2 dunia yang bisa kita pisahkan. Jadi sama seperti truk gandeng, kita mau misahin bagian depan dan bagian belakang. Di dunia Kubernetes ini kita mau misahin orang yang membuat aplikasi atau para developers, misalkan backend engineer, frontend engineer, mobile engineer, supaya fokus aja bikin features gitu, bikin features yang diminta oleh product manajernya atau diminta oleh para customer gitu ya, para end user. Nah, satu bagian lagi atau bagian tergandengnya itu adalah para sysadmin atau infrastructure engineer seperti saya. Infrastructure engineer ini tugasnya adalah memastikan selalu ada compute power. Jadi kalau kita ngomongin Linux ya, make sure mesin Linux-nya ini selalu tersedia CPU dan memorinya untuk dipakai para product engineers, para engineer menjalankan aplikasi mereka. Nah, di dunia cloud modern seperti sekarang ini, kalau dulu kan superkomputer yang CPU-nya tinggi itu satu mesin doang, itu kan mahal. Nah, di dunia modern ini kita bisa ngumpulin Linux machine yang jumlahnya banyak, tapi speknya lebih kecil. Nah, itu lebih murah. Nah, Kubernetes itu menggabungkan pool atau semua Linux machine yang kita maintain, atau bisa juga kita sewa dalam tanda kutip ke cloud providers. Contohnya, misalkan kita sendiri di GoTo Financial kita punya ribuan Linux machine atau Linux virtual machines. Nah, di dunia tradisional itu kan kita harus milih mau mesin yang mana untuk ngejalanin database. Misalkan database dijalanin di mesin ini, aplikasi WordPress dijalanin di mesin ini, misalkan lagi aplikasi apalagi WordPress dijalani di mesin ini. Nah, itu nggak scalable. Karena apa yang terjadi kalau satu node ini rusak, itu aplikasi akan rusak ya. Jadi end user nggak bisa mengakses, akan terjadi gangguan. Nah, Kubernetes itu mengotomasi pemilihan mesin itu sendiri. Jadi misalkan atasnya aplikasi ya, atasnya aplikasi ini mau dijalani di mesin yang mana sih, itu Kubernetes yang jadi penanggung jawabnya. Jadi misalkan dia lihat Linux machine yang ini, oh ini CPU-nya masih available, masih banyak, baru sedikit aplikasi yang jalan di sini. Oke, aplikasi WordPress saya jalanin di sini, itu tanggung jawab Kubernetes. Jadi sebagai seorang engineer yang tugasnya mendevelop web aplikasi, back-end services, dan lain sebagainya, itu tugasnya cukup fokus ke codingnya. Misalkan coding dengan bahasa Java, C, C++, Python, dan lain sebagainya, cukup fokus ke codingnya. Urusan menjalankan aplikasinya itu diserahkan ke Kubernetes. Jadi dalam kacamata aplikasi, dia melihat infrastruktur kita ini sebagai lautan compute, lautan CPU dan memori, atau lautan CPU dan memori. Dia nggak perlu mikirin lagi mau Linux operating system apa, mau di-deploy, dijalankan di mesin yang mana, itu semua udah tugas Kubernetes. Nah, ada satu syaratnya, sebenarnya ada prerequisite. Kapan sih kita perlu Kubernetes? Itu ada satu syaratnya. Syaratnya adalah aplikasi yang kita bangun itu berbasis microservice. Nah, apa maksudnya microservice? Mungkin saya kasih contoh aplikasi Gojek ya. Aplikasi Gojek itu kan servisnya banyak ya. Ada GoSend, ada GoRide, GoCar, GoFood, dan lain sebagainya dalam satu aplikasi. Nah, zaman dulu waktu tahun 2015 awal mulai Gojek launching aplikasi, itu semua satu aplikasi. Jadi kalau ada bug di GoFood atau ada bug di GoRide, itu semuanya jadi kena gangguan, kena dampaknya semua service Gojek jadi nggak bisa diakses. Nah, seiring berjalan waktu, itu mulai dipecah-pecah. Jadi GoFood aplikasi sendiri, GoMart aplikasi sendiri, GoRide aplikasi sendiri. Jadi kalau ada bug atau gangguan di salah satu service itu nggak berdampak ke service yang lainnya. Yang lainnya masih bisa dijalankan. Nah, itu yang dinamakan dengan microservices. Jadi dari yang tadinya satu monolith ya, istilahnya di dunia software monolith,
aplikasi gendut yang tugasnya semuanya itu dipecah-pecah kecil-kecil menjadi service kecil-kecil seperti ini. Nah, service ini syarat kedua harus di-package menggunakan Docker containers. Jadi kalau di buku yang kami tulis, chapter awal itu mengenalkan sedikit tentang Docker container, karena memang syarat tersebut harus dipenuhi untuk kita mulai belajar Kubernetes. Jadi syaratnya sebenarnya microservice, yang kedua Docker container, dan yang ketiga baru masuk ke Kubernetes. Nah, sedikit arsitektur. Arsitektur Kubernetes sendiri pun, ini kita bicara control plane-nya, controllernya itu pun mengadopsi prinsip microservices. Jadi inspirasinya tuh semua dari Linux. Kalau di Linux itu semua binary Linux menganut prinsip do single job well. Kayak misalkan kalau kita akses Linux binary ls gitu. Tugasnya ls itu sesimpel nge-list directory ya. Misalkan tugas lain cat file, cat file itu tugasnya sesimpel tolong dong kasih saya lihat konten dari file tersebut. Jadi Linux itu kumpulan in a way microservice juga, tapi microbinaries di sini kita sebut microbinaries. Nah, prinsip itu pun masih sangat relevan dan diadopsi oleh Kubernetes. Jadi Kubernetes ada komponen yang kecil-kecil, misalkan komponen API server tugasnya hanya nge-serve HTTP request gitu. HTTP request ini bisa nerima permintaan dari nanti teman-teman belajar itu tool namanya kubectl yang biasanya kita install di laptop masing-masing. Kalau kita admin mau berinteraksi dengan Kubernetes cluster, kita biasanya perlu menginstall sebuah tool, sebuah CLI binary namanya kubectl atau kubectl sih. Ini sebenarnya banyak perdebatan di komunitas. Pronunciation-nya gimana? Terserah aja lah. Kalau saya sih kubectl aja, bahasa Indonesia. Kubectl ini adalah tool untuk kita berinteraksi dengan cluster, dan biasanya interaksinya itu connect-nya ke Kubernetes API server yang jadi pintu gerbang. Nah, semua komponen ini semua stateless, artinya nggak menyimpan state, jadi bisa di scale sesuka hati. Yang menyimpan state itu ini etcd. Etcd ini adalah database-nya, jadi database-nya Kubernetes. Kalau teman-teman mungkin kenal database Postgres, MongoDB, MySQL dan lain sebagainya, database Kubernetes ini bukan relational, tapi NoSQL. Itu salah satu yang paling populer ada etcd. Nah, kemudian komponen lainnya itu scheduler. Scheduler tugasnya itu milihin dari semua Linux machine, mesin yang di-manage, dikelola oleh Kubernetes, dia milihin mesin mana nih yang masih kosong, itu dia jadwalin atau dia assign aplikasinya di jalanin di mesin tersebut. Kemudian komponen lainnya control manager, ini memastikan, jadi perbedaan Kubernetes dengan orchestration atau workload management platform lainnya itu, kalau untuk menjalankan aplikasi itu semua bagus, tapi apa yang terjadi setelah itu biasanya workload management nggak mikirin. Nah, Kubernetes itu memastikan service-service yang udah dijalanin itu semua tetap berjalan dengan sehat, dengan healthy. Jadi kalau misalkan ada aplikasi yang nge-crash, itu dia restartin. Kalau misalkan ada aplikasi yang udah ngos-ngosan nih karena request-nya lagi tinggi-tingginya, itu dia secara otomatis bisa nambahin jumlah replikanya. Istilahnya nambahin jumlah aplikasinya, di scale sama dia secara otomatis dan lain sebagainya. Kemudian ada sedikit agent di setiap Linux machine atau di mesin yang dikelola Kubernetes itu harus install 2 agent yang cukup ringan namanya kubelet ya, ini bahasa Inggrisnya kubelet, sama satu lagi kubeproxy. Jadi ini semua berbicara dengan API server, di mana kalau ada salah satu komponen yang rusak, ini artinya Kubernetes cluster-nya dalam keadaan yang tidak sehat. Nah, konsep yang paling dasar ini namanya pod. Jadi pod itu adalah atomik atau unit terkecil yang bisa dijalankan oleh Kubernetes. Jadi misal teman-teman punya kontainer. Jadi Kubernetes itu nggak menjalankan kontainer, tapi menjalankan pod yang isinya group of containers. Kalau dilihat di sini, contohnya satu pod itu bisa
terdiri dari satu atau beberapa containers. Dalam contoh ini ada 2 containers, kontainer foo, kontainer aplikasi foo, dan kontainer aplikasi bar yang mereka saling secara erat saling membutuhkan satu sama lain. Nah, keuntungannya ini dibungkus jadi satu pot itu apa? 2 kontainer ini pasti dijalaninya di satu Linux mesin yang sama. Jadi nggak mungkin ada kontainer foo jalan di mesin yang satu, bar jalan di mesin yang kedua, itu nggak mungkin. Itu sebenarnya gunanya kenapa desainnya itu unit terkecilnya adalah pot yang ngebungkus containers. Nah, pot ini ada beberapa aspek yang penting, misalkan volume. Nah, ini lagi-lagi prinsip pemisahan concern atau pemisahan tanggung jawab. Aplikasi tidak bertanggung jawab sama data. Jadi volume ini isinya data. Yang mana lifespan atau life cycle hidupnya aplikasi dan data itu bisa dipisah. Jadi aplikasi bisa di scale sedemikian rupa, bisa jadi 1000 aplikasi, tapi volumenya itu terpisah. Jadi kalau aplikasinya misalkan di upgrade, karena kan di dunia IT modern ya, kita hampir setiap hari itu selalu mendeploy aplikasi yang baru, selalu ada image version yang baru. Itu gimana cara biar cepat, tapi nggak ngerusak data. Nah, ini dipisah. Jadi volumenya data hidup di sini. Kalau aplikasi mau di-upgrade, mau di-downgrade, mau di-scale, itu nggak mempengaruhi data. Gitu. Kemudian yang menariknya lagi, pod itu sharing yang namanya network namespace. Jadi kalau teman-teman pernah mempelajari gimana cara kontainer bekerja, itu semua pakai fiturnya Linux yang namanya Linux namespace. Jadi di Linux namespace itu walaupun ini kontainer yang berbeda gitu, aplikasi yang berbeda, tapi mereka networknya sama. Jadi mereka bisa saling komunikasi lewat localhost atau IP yang sama. Nah, yang terakhir prinsip yang paling sangat berguna di Kubernetes itu adalah prinsip labels. Jadi setiap objek, termasuk objek pod ini selalu ada label. Kita bisa ngelabelin. Jadi label ini biasanya key value pair. Nah, dengan desain seperti ini membuat Kubernetes fleksibel, terutama dari sisi admin dan pengguna, dan gimana cara kita mengekstennya di kantor kita masing-masing. Nanti saya nggak akan ngasih contoh ini gimana. Nah, ini labels ya. Misalkan di labels, tadi saya kasih contoh objek namanya pod, tapi ini sebenarnya objek di Kubernetes itu ada banyak sekali. Setiap objek itu selalu bisa kita label. Kita bisa kasih label. Misalkan di sini label ada aplikasi yang kita kasih label front end production. Ini aplikasi testing saya, misalkan saya kasih label Kuncoro dan testing. Ini aplikasi lainnya lagi, saya kasih label backend dan production. Nah, konsep label ini powerfulnya di mana kita bisa query dan bisa kita potong-potong, kita pecah-pecah dengan mudah. Misalkan saya mau cari tahu aplikasi apa aja sih yang ada di production. Misalkan saya bisa query labelnya production gitu. Labelnya production. Jadi saya bisa dapat, oh sekarang ada 3 aplikasi nih. Sekarang ada 3 aplikasi yang ada di production. Saya pengen pecah lagi nih, saya pengen filter lagi, saya cuma pengen lihat aplikasi backend-nya aja yang ada di production. Ini kita tinggal tambahin satu label lagi di sini. Role-nya backend. Jadi kita bisa dapat 2 aplikasi ini yang ada di 2 aplikasi backend ini yang ada di production. Nah, mudah-mudahan saya masih ada waktu. Satu konsep terakhir yang ingin saya bahas, yang mendasari Kubernetes itu adalah salah satu software design pattern bikinannya para kreator Kubernetes, ini namanya reconciliation pattern. Jadi yang bikin Kubernetes itu background-nya robotics ya. Jadi memang ini pattern atau sistem yang diambil dari dunia robotik. Di dunia robotik itu kan ada control system atau ada control loop. Ada control loop yang selalu melihat, membandingkan dan melihat events, terus dia compare yang dia mau itu apa, dan dia compare melalui sensor-sensornya itu mapping di dunia aslinya itu seperti apa. Nah, prinsip itu yang diadopsi oleh pattern ini namanya reconciliation pattern. Dia selalu ada control loop yang nge-loop terus-menerus, ngecek desired state. Jadi ini istilahnya desired state, atau state yang kita inginkan itu apa, terus kita bandingkan dengan actual state. State sebenarnya itu apa yang ada di dunia ini.
Nah, kalau misalkan kita ke konteks Kubernetes cluster atau cloud infrastructure, di side state itu bisa misalkan saya pengen punya 3 virtual machine atau 3 Linux machine, tapi actualnya di Google Cloud misalkan baru ada 1 Linux machine. Nah, loop ini akan mikirin, oh bedanya apa sih? Bedanya di sini kurang 2 gitu, maka dia actionnya create. Nah, kalau kita balik ke konteks Kubernetes, misalkan saya punya pod atau container, saya pengenin itu ada 2 container atau 2 pod, foo dan bar. Nah, tapi di Kubernetes target cluster saya yang saya manage ini baru ada 1 pod, foo. Nah, dia ngeloop kan, dia ngebandingin bedanya. Oh, bedanya bar di sini belum ke deploy atau belum ke jalanin. Nah, actionnya apa? Si pattern ini bakal ngeluarin actionnya yaitu create pod yang namanya bar. Nah, begitu juga ini baru create operation. Misalkan health check operation juga sama. Setelah di-create, selalu ada control loop yang ngeliatin. Misalkan si bar itu udah kita deploy, kita jalanin, tapi tiba-tiba kena gangguan gitu, mati ya. Nah, actualnya barnya mati, pot barnya nggak ada, tapi yang kita inginkan tuh barnya masih ada. Nah, maka si health check loop ini dia ngeluarin action. Oh, actionnya si bar harus kita recreate gitu. Nah, harus kita recreate. Nah, begitu juga dengan delete operation. Misalkan kalau kita mau delete bar, maka state yang kita inginkan itu barnya kehapus ya. Barnya kehapus. Nah, di state yang kita inginkan barnya nggak ada, tapi actual state di clusternya itu barnya masih ada. Maka actionnya adalah hapus bar. Nah, desain pattern ini sangat powerful karena by design dia selalu ngejagain health-nya semua aplikasi atau semua pod di Kubernetes cluster itu by design. Jadi nggak perlu config macam-macam, emang by design built in di core sistem Kubernetes, loop ini terus berjalan. Itu yang ngebuat dia bisa selalu ngejagain kesehatan dari semua komponen dan semua aplikasi yang dia manage. Saya masih ada waktu nggak, Bu Dwinita? Lanjut aja ya. Nah, tadi saya sudah mengenalkan yang namanya pod. Saya pengen kenalin objek yang kedua namanya replication controller. Replication controller ini nama zaman dulunya. Sekarang sebenarnya replica set atau teman-teman lebih kenal dengan istilah deployment object. Itu bahasa gampangnya deployment object. Nah, sama kalau kita nge-deploy aplikasi, ini ada loop di Kubernetes yang ngebandingin state yang diinginkannya apa sama state keadaan sebenarnya gimana. Nah, yang diinginkan apa? Ada 3 biasanya kalau kita nge-deploy aplikasi di Kubernetes. Yang pertama template-nya. Template-nya itu apa? Di sini kita bisa konfigurasi container image-nya apa, versi berapa, cara ngejalanin aplikasinya gimana. Misalkan kalau di aplikasi Python, kita di sini perlu definisiin perintah Python run something. Gitu. Kalau misalkan Golang, di sini berarti perintah binary-nya. Kalau di Java, di sini perintah Java-nya. Gitu. Jadi ini template yang kita inginkan. Gimana cara jalannya aplikasinya. Kemudian hal yang kedua, ini labelnya. Nah, si aplikasi ini atau si pod ini mau kita labelin apa? Misalkan ini labelnya backend dan production. Yang ketiga, ini jumlahnya. Jadi jumlahnya, misalkan 3 atau 5. Kita pengen aplikasi backend dengan image tersebut itu dideploy, dijalankan sebanyak 5 buah di semua mesin yang kita kelola. Nah, dari sini si control loop ini bakal ngebandingin terus-menerus. Di mesin-mesin Linux ini udah ada belum sih pod dengan ketentuan di kiri ini. Nah, misalkan di sebelah kanan saya sudah punya 2 buah pod atau 2 buah aplikasi dengan label backend dan production ya. Tapi jumlahnya kita pengen 3, nah ini berarti kurang 1 kan. Nah, kurang 1 artinya loop ini dia bakal nge-create 1 buah pod lagi dengan menggunakan template yang kiri. Loop ini terus-menerus nge-watch, dia juga secara internal dia nge-query menggunakan labels. Nah, itu gunanya kita nge-set label di sini. Jadi
Dia nge-query semua aplikasi ini apa aja sih yang ada label backend dan productionnya. Oh baru 2, kurang 1 misalkan. Atau misalkan sudah 3 tapi 1 lagi nge-crash misalkan. Kena panic atau null pointer error gitu ya, mungkin teman-teman developer sering kena null pointer error. Nah itu dia bakal secara otomatis berusaha nge-restart itu atau ngejalanin yang baru. Jadi desired state-nya tetap terjaga, misalkan jumlahnya tetap harus 3. Ini soal scaling atau soal replika. Nah yang terakhir, konsep ketiga, objek ketiga yang fundamental juga namanya service, tadi sempat dibahas sama Mas Aris. Service sendiri pun ini control loop aja sebenarnya. Control loop. Sebelum ke control loop, saya pengen bahas tadi kita bahas masalah pemisahan tanggung jawab ya, atau separation of concern atau decoupling system. Nah di dunia distributed system atau dunia cloud modern itu kan mesin ada banyak ya, Linux mesin ada banyak. Terus aplikasi bisa pindah-pindah. Nah pindah-pindah itu gimana cara orang luar mengakses service itu, sedangkan IP-nya bisa berubah-berubah, terus mesinnya bisa berubah-berubah ya. Nah itu tujuannya dari objek yang namanya service. Ya teman-teman mikir service ini sebenarnya bahasa gampangnya load balancer. Semua aplikasi yang kita deploy di Kubernetes itu sudah ada load balancer masing-masing. Jadi walaupun ada 5 buah aplikasi replika yang tersebar di semua Linux machine, itu semua bisa diakses melalui satu IP. IP load balancer, istilahnya fake IP, ini IP bohong-bohongan, gimana IP ini bisa di reach, bisa di hit dari semua komponen di network yang sama gitu. Dan IP ini selalu ada DNS-nya. Jadi DNS ini misalkan foo.service gitu, foo.service.com itu selalu bisa di hit walaupun nanti aplikasi portnya pindah-pindah dari satu mesin ke yang lain, kontainer IP-nya bisa pindah-pindah, itu nggak masalah. Jadi IP ini selalu statik, virtual IP, mungkin istilah Linux-nya virtual IP, yang selalu bisa di-hit dari siapapun di cluster itu. Nah, ini pun sama, konsepnya adalah reconciliation loop, selalu ada control loop yang ngeliat ini, port ini nih pindah dari mesin satu ke mesin kedua. Ini saya harus ngapain? Nah, dia biasanya action-nya itu ngeprogram IP tables di Linux machine itu sebenarnya action-nya. Cuma intinya semua sama. Jadi kalau ada proses pemindahan, mau replikanya nambah, mau portnya nambah atau berkurang, ini tugasnya si loop ini yang nyambungin lah, istilahnya nge-route. Gimana dia bisa nge-route IP ini ke port-port di belakangnya. Oke, sedikit demo ya, mudah-mudahan saya masih ada waktu. Jadi saya punya ini saya punya visualizer, mudah-mudahan bisa kelihatan. Saya punya visualizer, saya udah punya setup Kubernetes cluster di Google, ini saya pakai di Google Cloud. Saya punya 3 node gitu cluster. Ada 3 node, ini artinya 3 Linux machine gitu, 3 Linux machine yang dikelola oleh Kubernetes cluster saya. Nah, sekarang ini contoh di buku kita. Saya pengen deploy aplikasi demonya gitu. Saya deploy bikin deployment objeknya dan bikin service objeknya. Nah, apa yang terjadi di sini? Di sini saya punya 3 pot atau 3 kontainer to-do tersebut. Nah, 3 kontainer ini kita lihat masing-masing ada IP-nya beda-beda ya. 10.92.211, ini 1.12, ini 0.16. Yang tersebar di 3 node ini. Nah, gimana cara orang bisa ngakses? Ini kan IP-nya bisa beda-beda ya. Nah, itu goal dari, itu responsibility, tanggung jawab dari service object. Ini service object-nya warna hijau. Ini punya static IP yang nggak bakal berubah, 10.94.194. Dan sebenarnya ada domainnya gitu. Ada domainnya, bisa diakses juga melalui DNS. Misalkan .andi.com gitu misalkan, bisa di resolve ke IP ini. Nah, sekarang ini saya pakai image yang tag-nya latest. Misalkan saya mau edit, saya mau ganti image gitu ya. Sebentar. Saya mau ganti image.
saya mau ganti image ke misalkan versi 1.0 dari yang tadi latest ke versi 1.0. Nah, ini desired state yang saya ubah ya. Saya ubah. Setelah saya apply itu loopnya berjalan. Di sini kita bisa lihat salah satu feature yang sangat powerful di sini ada rolling update. Ya, kalau teman-teman lihat di sini, Kubernetes itu nggak ngeganti semua aplikasi sekaligus, tapi satu persatu. Jadi dia satu persatu nggak deploy aplikasi yang baru. Setelah nyala, terus nyambung ke service-nya, nyambung ke service objeknya, baru dia matiin yang lama. Jadi prosesnya itu rolling. Keuntungannya apa? Proses rolling ini itu nggak ada downtime. Kita nggak perlu ngelakuin upgrade malam-malam, nggak perlu ngedeploy aplikasi malam-malam. Itu mau jam sibuk seperti jam sekarang pun, teman-teman developer atau teman-teman application owner itu bisa selalu nge-patch, selalu nge-upgrade, nge-roll out feature baru, nge-roll out bug fixes, tanpa ada downtime. Karena itu kita lihat tadi ya, prosesnya rolling. Kalau misalkan ada di tengah rolling itu ada gangguan, itu dia bisa rollback otomatis dan nggak ngelanjutin. Nah, si service ini pun ngejaga dia selalu nge-connect-in ke aplikasi yang emang lagi sehat aja. Jadi kalau ada aplikasi lagi nge-crash-an itu dia nggak bakal dia connect-in. Nah, kalau ada satu yang nge-crash, dia pun berusaha ngehidupin satu lagi gitu. Oke, kira-kira demonya singkat, mungkin sedikit pelengkap ya di buku yang kami tulis itu, karena kan nge-copy paste file itu susah ya kalau di buku fisik. Jadi kita siapin juga satu repository di sini di GitHub open, ini ngoprek Kubernetes/examples. Jadi kalau nanti teman-teman mengikuti bukunya terus merasa kesulitan harus nulis satu persatu kan susah ya nge-copy paste-nya. Di sini sudah disiapin semuanya, bisa teman-teman copy paste untuk mengikuti tutorialnya. Nanti jadinya bentuknya seperti ini. Ini demo, aplikasi demo yang teman-teman bisa ikuti kalau sampai selesai. Sebenarnya aplikasi sederhana aja ya, aplikasi pencatatan. Teman-teman bisa mencatat di sini. Di dalamnya itu ada 3 komponen. Jadi dengan aplikasi sederhana ini kita bisa mendeploy 3 buah aplikasi berbeda yang masing-masing pun kepentingannya berbeda. Misalkan ada aplikasi backend-nya itu perlu connect ke database, database-nya pun kita deploy di Kubernetes. Karena database perlu state, itu kita belajar juga gimana caranya ngebuat volume, ngebuat disk lah, yang virtual disk istilahnya kalau di Linux. Kira-kira itu. Terima kasih. Kredit foto saya sama yang bikin Kubernetes, Pak Brendan Burns. Konten ini banyak terinspirasi dari beliau dan saya banyak sekali belajar dari beliau juga di komunitas. Buat teman-teman yang belum join komunitasnya, di sini ada komunitasnya, community.cncf.io. Jadi CNCF itu anaknya Linux Foundation, kepanjangannya Cloud Native Computing Foundation, anak Linux Foundation yang mewadahi project open source Kubernetes ini. Di sini ada meet up-nya tiap bulan. Tadi malam kita baru meet up juga di kantor Microsoft. Sayangnya ini kebanyakan baru di Jakarta ya, dan kadang-kadang ada juga di Jogja gitu, Jogja di tahun lalu September. Nah, tiap tahun kita pun ada conference-nya di Indonesia yang kita buat, judulnya Kubernetes Community Days. Tahun lalu di Jakarta juga, tahun sebelumnya lagi di online ya, pas zaman pandemi online. Nah, ini kebetulan tahun lalu kita juga undang beliau, Pak Brendan Burns. Jadi Brendan Burns ngebuka jadi keynote speaker, dan di sini di wadah kita belajar sama-sama karena ini project open source, jadi komunitasnya memang sangat hangat gitu, sangat welcome. Kita bisa saling belajar. Jadi walaupun misalkan saya anak GoTo, anak Gojek, biasanya anak-anak nggak pelit dengan ilmu gitu. Kita saling belajar. Di Bukalapak gimana sih misalkan pakai Kubernetes-nya, atau di Tokopedia gimana sih, itu kita saling belajar di sini sebagai sesama anak komunitas IT di Indonesia. Oke, sekian, terima kasih. Mungkin ke Pak Ono ya. Langsung aja. Wow, ada. Terima kasih banyak Pak Giri.
atas ilmunya luar biasa. Tadi kita sudah melihat sampai di demonya juga, dan jangan lupa untuk mungkin teman-teman atau peserta yang ingin bergabung dengan komunitasnya tadi sudah diinfo di community.cncf.io ya. Oke, baik. Seperti yang saya janjikan, untuk sesi ketiga ini adalah mungkin sesi pembahasan lebih lanjut ya. Kita akan bersama dengan Pak Ono. Silahkan Pak Ono, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bu Dunita, Pak Giri, Pak Aris. Pak Giri keren banget. Ampun, ya asli keren. Ya mudah-mudahan nanti komunitasnya bisa tambah gede. Mungkin saya akan lebih sharing membandingkan sama teknologi jadul ya, zaman dulu. Sorry, ini lagi paper journal lagi diedit. Tapi poinnya sederhana banget sih. Kalau kita lihat, kita perhatikan dari presentasi Pak Giri tadi ya, Mas Giri sama Mas Aris tadi ya, kelihatan sekali di situ ada otomatisnya gede banget. Kalau kita sudah pernah ngoperasiin cloud yang teknologi lama, apakah itu pakai Proxmox, pakai OpenStack segala macam, tidak seotomatis Kubernetes. Itu yang kelihatan banget sekali. Jadi itu jadi menarik sih sebenarnya. Nah, itu poin yang kelihatan banget kenapa kita perlu masuk ke dunia itu. Dan kami di kampus, saya kebetulan di kampus juga ITTS, Institut Teknologi Tangerang Selatan, ada berapa anak ikutan sertifikasi Google Cloud. Jadi jujur kita juga perlu nyuri-nyuri ilmu, bukan nyuri sih sebenarnya, belajarlah dari teman-teman Google dan teman-teman Kubernetes ini supaya nanti alumninya sarjana-sarjana yang dihasilkan bisa ngikut seperti itu. Nah sekarang itu poin yang paling gede. Mudah-mudahan kita nanti bisa mulai mengeksplor itu. Nah cuman saya pengen bandingin kondisi yang sekarang ya, market. Kita coba lihat kondisi market share. Infrastructure as a service, kemudian kalau nggak bandingin dulu lah Kubernetes versus platform as a service. Orang kadang-kadang nyamain sih antara dua ini sih sudah. bilangnya sama, padahal nggak sama persis sih. Tapi kira-kira ini yang mana yang nah ini kira-kira kayak gini. Yang platform as a service mungkin lebih ke yang tengah, sementara yang Kubernetes itu yang ke kanan. Jadi sebetulnya Kubernetesnya lebih efisien daripada infrastructure as a service atau platform as a service. Konsekuensinya, saran paling sederhananya ya mau nggak mau kita harus migrasi ke arah Kubernetes supaya sistem yang kita bikin lebih efisien. Kenapa? Karena kalau kita pakai infrastructure as a service, platform as a service, kita masih harus deploy OS per service. Jadi bonyok banget itu. Jadi tewas banget. Dengan Kubernetes jadi lebih efisien. Jadi udah mulai kelihatan di sini. Nah, cuman kalau saya obok-obok cari-cari saya coba cari-cari perbandingannya, marketnya sendiri. Kalau kita lihat market share-nya dari infrastructure as a service, platform as a service, software as a service, dan sebagainya itu. Nah, ini kita bisa lihat, ini bisa kita lihat di sini. Yang pasti makin hari makin naik. Nah, cuman kalau kita perhatikan baik-baik, ini mudah-mudahan bisa kelihatan ya. Kalau kita perhatikan baik-baik, jadi tiap tahun makin naik semua. Urusan per cloud-cloudan ini makin naik dibandingkan infrastruktur yang bare metal gitu udah mulai hampir nggak ada. Sebagian besar akan mainannya cloud banget. Jadi pertama kita perlu migrasi ke cloud, itu jelas. Yang bare metal ditinggal jauh-jauh. Nah terus yang jadi menarik di sini adalah ini nih. Yang sebagian besar adalah public software as a service. Ini mungkin masih dominasinya barangkali seperti Google gitu ya, atau bisa dilihat di sini lah dominasinya. Oke. Microsoft, Amazon, Salesforce, ini yang ke arah situ ya. Itu buat cloud vendornya. Cuman saya akan balik lagi ke sini. Nah, ini dominasinya lebih ke public software as a service. Nah, cuman di sini ada yang bawah itu adalah
infrastructure as a service sama platform as a service, PaaS. Dua ini. Kalau kita lihat dari grafik ini, antara si infrastructure sama si platform hampir sama nih, 50-50 lah. Angkanya dekat banget nih dua ini. Kalau yang software mungkin untuk kita agak susah ngejarnya. Karena itu lebih gimana bikin database yang di cloud segala macam bisa dijual sama user, diakses sama user. Nah, yang ini jadi menarik karena kalau kita lihat petanya Indonesia, market Indonesia masih sebagian besar providernya levelnya bukan level teman-teman yang tadi di Gojek dan segala macam ya. Kalau yang itu mungkin yang Kubernetesnya mungkin lebih gede marketnya daripada yang infrastrukturnya. Jadi yang ini gede banget, yang warna biru, yang nomor 2 ini ya, yang ada di sini, daripada infrastruktur. Coba kalau kita lihat di publiknya, di provider kayak yang dagang-dagang cloud itu, sebagian besar masih di infrastruktur sih sebenarnya. Terus juga saya juga ngobrol sama teman-teman di Alfamart segala macam itu, mereka masih di infrastruktur. Jadi yang startup mungkin mereka banyak di Kubernetes atau platform as a service, sementara yang bukan startup masih banyaknya di infrastruktur. Terus kemarin saya iseng nanya sama anak-anak itu kan, ini sama Alfa sih nanyanya, ngobrolnya gini, kenapa kalian kagak make Kubernetes segala macam? Jawabnya simple sih, mahal pak. Oh oke. Nah ini tantangan buat kita semua. Saya agak kaget dengan jawaban seperti itu sih sebenarnya. Ini barangkali tantangan buat kita semua, buat Pak Mas Giri dengan komunitasnya. Kayaknya kita perlu edukasi orang-orang ini semua deh, bahwa sebetulnya kedepannya lebih ke arah platform as a service, Kubernetes dan sebagainya, daripada pakai infrastruktur yang rigid gitu ya, tidak fleksibel, tidak se-fleksibel Kubernetes yang bisa menghandle, mengadjust service yang diberikan sesuai dengan kebutuhan demand dari request dari user atau user yang make gitu ya. Dan ini kelihatan banget kalau kita lihat terutama kedepannya ada yang namanya nih ya, SPBE misalnya sekarang, SPBE sistem pembayaran berbasis elektronik. Mereka itu kalau mau jujur sih ini dananya gede banget, dan kita punya masalah besar nih ke depannya. Sistem pembayaran berbasis elektronik dananya besar, mereka mindsetnya beli mesin. Jadi bare metal banget gitu ya. Syukur-syukur sebagian mulai berpikir ke arah infrastructure as a service. Cuman boro-boro ke arah Kubernetes, platform as a service, kagak kepikiran ke arah sana, sumpah.